Selamat datang di Gajah Berkokok. Kali ini kita akan membahas mengenai satu topik tentang mikrostok, khususnya tentang Shutterstock, situs jual beli foto yang sangat populer. Topik ini terutama untuk para pemotret, amatir maupun profesional, ataupun Anda yang baru belajar memotret atau yang sedang belajar memotret, bagaimana caranya untuk memaksimalkan hasil-hasil foto kita supaya bisa menjadi dolar. Yuk kita bahas. Saatnya berburu dolar melalui Shutterstock. Kenapa saatnya? Teman-teman, karena lebih cepat memulai, teman-teman akan lebih baik hasil berburunya. Mari kita lihat. Jadi saat ini, semua orang bisa memotret. Alat untuk memotret jauh lebih mudah didapatkan sekarang. Teman-teman bisa memotret menggunakan banyak gadget saat ini. Bisa dengan kamera HP, bisa dengan kamera pocket, kamera DSLR, ataupun kamera mirrorless. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak foto saat ini dengan relatif lebih mudah. Sayangnya, foto yang dihasilkan oleh teman-teman tersebut kebanyakan hanya berakhir dengan tersimpan di hard disk saja. Paling banter barangkali ya untuk gaya-gayaan saja, mungkin ditambah Instagram, Facebook, Twitter, atau media sosial yang lainnya, dapat like, dapat komen, selesai sampai di situ. Tapi tidak menghasilkan sesuatu yang lebih berwujud, misalkan income atau penghasilan. Nah, saat ini sebetulnya ada potensi besar untuk mendapatkan income tersebut. Teman-teman bisa mendapatkan income dari foto yang teman-teman hasilkan. Nah, bahkan penghasilan itu bentuknya bukan hanya rupiah, teman-teman, tapi teman-teman bisa mendapatkan dolar. Bagaimana caranya? Jadi ada yang disebut dengan stock fotografi. Apakah itu stock fotografi? Jadi teman-teman, stock fotografi itu adalah foto yang sudah ada dan siap digunakan. Nah, di sini ada dua kata kunci. Sudah ada, siap digunakan. Adanya di mana? Ya, di si pembuat foto. Teman-teman sendiri membuat foto, maka ada foto. Siap digunakan atau tidak, ini ada kaitannya dengan siapa yang akan menggunakan. Kalau yang akan menggunakan merasa cukup dengan foto tersebut, maka siap digunakan. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa tahu foto tersebut siap digunakan? Nah, Anda harus bertemu dengan yang akan menggunakan itu. Jadi di sini ada dua pihak gitu ya. Ada di mana fotonya? Nah, ini fotonya ada di Anda sebagai fotografer. Dan teman-teman, yang butuh foto itu banyak sekali. Hampir semua bidang sekarang butuh foto. Kalau teman-teman setiap hari misalkan melihat berbagai hal, membaca koran barangkali, baik itu digital maupun yang fisik, membaca majalah, melihat iklan di jalanan, membaca poster kampanye, membaca sosialisasi tentang kesehatan, dan yang lain sebagainya, buku textbook, laporan penelitian, dan yang lain, tentu akan sangat lucu kalau buku-buku tersebut tidak menggunakan foto. Nah, foto ini memberi kesan visual yang jauh lebih bagus terhadap bacaan-bacaan tersebut. Sehingga memang dibutuhkan foto. Setiap hari orang butuh foto. Disinilah yang disebut dengan potensi. Lalu pertanyaannya kemudian, bagaimana dan di mana pemilik foto tersebut bisa bertemu dengan pengguna fotonya tadi? Jadi katakanlah Anda punya foto bagus dan kemungkinan ada orang yang butuh dengan foto itu, tetapi Anda tidak tahu siapa yang butuh foto Anda tersebut. Di mana bisa bertemu dengan mereka, bagaimana cara menjualnya dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka harus bertemu. Di mana ketemunya? Ya, di pasar. Tapi apakah pasar yang seperti ini? Bisa ya, bisa tidak. Kalau Anda tahu orangnya siapa yang mau membeli, kenal, bisa bertemu fisik, lalu Anda bisa barter foto Anda. Tapi tentu kalau seperti ini sangat terbatas. Nah, maka kemudian ada satu media yang sifatnya digital yang akan mempertemukan antara pemilik foto dengan pengguna foto. Karena kemudian yang dijual adalah bentuknya digital, jadi file-file foto, pasar ini pun sifatnya adalah digital. Pasar digital itulah yang disebut dengan mikrostok. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa nama yang bisa disebut. Ada Alami, ada Deposit Photos, ada 123RF, Dreamstime, Fotolia, Canstock Photo, iStock, PhonePipe,
ada juga Adobe Photo, dan yang satu paling sering disebut saat ini adalah Shutterstock. Nah, Shutterstock ini, kalau tadi kita bilang bahwa dia adalah pasar. Jadi kalau kita tahu Tokopedia, Shutterstock ini tidak berbeda dengan Tokopedia, teman-teman. Yang membedakan adalah produk yang dijualnya. Tokopedia menjual produk-produk yang sifatnya fisik. Nah, yang dijual di Shutterstock ini adalah stok. Dalam hal ini kita batasi stok foto dulu gitu ya, karena sebetulnya Shutterstock juga menjual selain foto. Ada vektor, ada footage, ada juga musik dijual juga di Shutterstock. Nah, kita batasi dulu di dalam foto, jadi kita bicara tentang stok foto. Nah, Shutterstock ini menjualnya barangnya adalah foto, khususnya adalah foto digital. Pembeli akan datang ke situs Shutterstock, dia akan melihat, memilih ada tidak foto yang sesuai dengan kebutuhan mereka yang siap digunakan itu tadi. Kalau ada foto yang siap digunakan, maka dia akan mendownload foto tersebut dengan membayar sejumlah uang, yang kemudian bayarannya tersebut akan dibagi oleh Shutterstock dan Anda pemilik foto tersebut. Jadi kalau kaitannya dengan Tokopedia, maka bisa disebut, kita bisa analogikan bahwa Anda itu adalah pembuka lapak di Tokopedia. Jadi Anda membuka lapak Anda di Shutterstock. Anda menampilkan jualan Anda di Shutterstock untuk dipilih, barangkali ada pengguna foto yang butuh dengan foto yang sudah Anda buat. Shutterstock ini juga kalau kita analogikan dengan pasar konvensional, ya sama saja dengan mall gitu ya, misalkan BIP, Bandung Indah Plaza. Di dalamnya ada banyak toko. Di situ ada toko makanan, di situ ada toko pakaian, ada toko sepatu, ada toko elektronik juga gitu. Nah, Anda itu adalah akan membuka toko di salah satu mall. Jadi Anda membuka toko di Shutterstock. Anda harus mengisi toko Anda dengan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang. Jadi Anda harus mengisi toko Anda dengan galeri foto Anda. Itulah barangkali cara kerja Shutterstock. Disitulah foto Anda bertemu dengan pengguna dari foto-foto tersebut. Oke, Shutterstock. Kemudian kenapa disebut ada potensi besar untuk mendapatkan income dari berjualan foto di Shutterstock ini? Karena pasar ini adalah pasar global. Pembelinya, kalau meskipun kita tinggal di Indonesia, tidak hanya orang Indonesia. Pembelinya adalah seluruh warga dunia ini. Ini kita bisa lihat, ini dari halaman Shutterstock saya. Jadi kita bisa lihat pembeli ini dari mana-mana, dari seluruh penjuru dunia yang ditampilkan di dalam dashboard kontributor Shutterstock atau orang yang berjualan di Shutterstock, di tokonya dia itu tadi. Sayangnya hanya 10 downloadan terakhir yang ada di peta dunia ini. Seandainya semua download dan ditampilkan, ini pastinya akan penuh dengan titik-titik biru gitu ya. Jadi artinya bahwa pembeli ini ada dari seluruh dunia. Kalau kita lihat di sini misalkan ini ada beberapa foto yang ditampilkan. Ini ada dari Avellino, Italia, lalu ada dari Dubai, lalu kemudian dari Jakarta, dari Belanda, dan juga dari Myanmar. Foto-foto ini dibeli dari seluruh dunia, meskipun fotonya barangkali ini adalah foto-foto lokal. Oke, kalau kita lihat dari foto saya ini yang tertera di sini, dari 5 foto ini hanya 1 yang diambil dari luar Indonesia. Foto yang pertama ini diambil di Tomohon, di pasar ekstrim. Jadi orang yang jualan daging-daging ekstrim gitu ya. Nah, ini laku saat ini terkait dengan pandemi corona. Jadi karena salah satunya disinyalir corona itu dibawa oleh kelelawar dan di sana juga dijual daging kelelawar, maka ini laku untuk ilustrasi terkait corona kelihatannya. Kemudian ini foto di Makassar. Jadi ini foto Masjid Agung Kota Makassar. Lalu kemudian ini adalah foto di Lombok, di Tanjung Aan. Dan kemudian ini adalah foto Gudang Bulog di Bandung. Jadi ini foto-foto dari Indonesia, dari dalam negeri, dari sekitar kita, dibeli oleh orang-orang di luar negeri. Inilah pasarnya, ini adalah pasar global, bisa dibeli di seluruh penjuru dunia. Dan 24 jam toko Anda tidak pernah tutup. Jadi orang bisa beli kapan saja. Ketika Anda tidur, orang bisa beli foto Anda. Ketika Anda beribadah, orang bisa beli foto Anda. Ketika Anda bekerja sehari-hari, misalkan yang jadi dosen yang ngajar di kampus, yang pegawai kantoran bekerja di kantornya masing-masing, yang wirausaha bekerja di tempat wirausahanya, fotonya tetap bekerja, tokonya tetap buka, orang tetap beli tanpa harus Anda tunggui toko Anda tersebut. Ini menariknya Shutterstock. Nah, seberapa besar sebetulnya pasar tersebut?
Kalau Anda tahu, saat ini per Januari 2020 penduduk dunia itu adalah sebesar 7,75 miliar orang. Ini adalah potensi. Oke, katakanlah Anda bilang bahwa ya kan tidak semua orang pakai internet. Oke, kita lihat berapa orang yang pakai internet. Nah, pengguna internet ini jumlahnya adalah 4,54 miliar orang. Ini peluang yang sangat besar di seluruh dunia. Pengakses internet ada 4,54 miliar orang. Katakanlah kita hitung jumlah yang kecil gitu, 10% barangkali yang menggunakan internet, lalu kemudian dia butuh foto. Nah, 10% ini pun sudah 400 juta orang. Banyak sekali. Jadi pasarnya sangat luas, sangat banyak. Maka di situ ada potensi untuk bisa menghasilkan income yang juga besar. Kemudian, kira-kira berapa dolar yang bisa diperoleh? Jawabannya ini, receh, sedikit, kecil, tidak banyak. Jadi kalau kita lihat earning breakdown dari Shutterstock, ini yang akan kita dapat dari setiap penjualan foto kita. Jadi memang receh gitu ya. Jadi kalau Anda baru masuk sebagai kontributor, lalu mensubmit foto, lalu kemudian ada foto Anda yang di-download, paling kecil Anda akan dapat hanya 0,25 dolar atau seperempat dolar saja. Jadi kalau kurs dolar saat ini adalah 15.000 per 1 dolar, jadi yang Anda akan dapatkan itu kurang dari 5.000 rupiah dari satu foto yang di-download. Receh ya, kecil sekali. Sangat kecil. Anda bisa naik, tapi kemudian ada level 2. Kalau Anda sudah mendapatkan kumulatif 500 dolar, Anda akan naik, tapi naiknya juga tidak signifikan. Kalau tadi hanya 0,25 dolar, nah kemudian Anda hanya akan dapat 0,33 dolar. Lalu kemudian kalau naik level lagi, Anda akan bisa dapat 0,36 dolar, dan di level terakhir Anda hanya dapat 0,38 dolar. Dan percayalah, ini yang paling banyak dibeli oleh pengguna foto itu tadi. Meskipun kemudian ini adalah saya sampaikan bahwa ini adalah nilai terkecil yang didapatkan. Karena selain itu, Anda bisa mendapatkan penjualan yang lebih dari ini. Ada kemungkinan Anda bisa mendapatkan foto yang sekali download terjual dengan harga sekitar 12 dolar. Ada juga yang terjual dengan harga 24 dolar. Bahkan ada yang terjual di atas 50 dolar. Tetapi itu nggak banyak. Statistiknya mungkin dalam 2 bulan bisa jadi hanya beberapa kali saja gitu ya. Yang paling banyak adalah yang monthly subscriber ini. Jadi yang paling minimal ini tadi. Nah ini receh sekali ya. Receh lah gitu. Di bawah 7.000 gitu. Sampai level tertinggi pun yaitu masih di bawah 10.000 Anda dapat satu foto. Dan ini receh. Tetapi Anda jangan salah. Perusahaan-perusahaan besar juga penghasilannya receh sebetulnya ya. Misalkan ya, Indofood, perusahaan besar, sangat besar. Jualannya apa? Yang paling terkenal adalah Indomie. Berapa harga Indomie itu? Ya kira-kira 2.500 sampai 3.500 barangkali gitu ya, karena varian rasanya ada macam-macam. Dan lalu kemudian kita hitung lagi keuntungannya berapa per satu Indomie itu. Kalau tadi 2.500 sampai 3.500, katakanlah untungnya 50%, sekitar itu gitu. Barangkali kita bisa sebut untungnya mungkin antara 1.500-an lah gitu ya. Nah 1.500 ini jauh lebih kecil dari 5.000 tadi atau 4.000 yang diperoleh dari Shutterstock. Sama recehnya. Yang membedakan apa sebetulnya kemudian? Ini masalah jumlah teman-teman. Jadi kalaupun receh tetapi kita menjual banyak, nah hasilnya akan banyak juga. Jadi jangan khawatir dengan nilai receh itu. Karena atau yang akan membeli foto kita banyak orang. Oke, kita lihat ini ada beberapa orang yang baik hati. Dia mau menunjukkan berapa penghasilannya. Nah penghasilan ini range-nya sangat panjang teman-teman. Ada yang memang tidak menghasilkan banyak. Ada yang bisa menghasilkan sampai miliaran rupiah per bulan. Banyak sekali. Anda bisa search di Google gitu mungkin. Anda cari aja namanya Lisa Gagne, lalu ada yang namanya Yuri Arkus. Anda bisa lihat seberapa besar atau beritanya. Mungkin tidak ada nilai yang tertera di bacaan-bacaan itu, tapi Anda bisa memperkirakan kira-kira dia akan bisa dapat seperti apa. Nah, jadi ini range-nya panjang. Jadi ada yang dapat ya tidak signifikan gitu, hanya cukup buat beli bakso saja barangkali. Ada juga yang bisa sampai bisa buat beli rumah, bisa buat beli mobil mewah.
Jadi tergantung, no pain, no gain. Jadi bagaimana usaha Anda? Nah, ini ada beberapa contoh nih. Ada teman-teman yang kalau saya cari gitu, dia mau mempublikasikan berapa banyak penghasilannya. Ini ada yang hanya mendapatkan $25 saja setelah di-download fotonya sebanyak 78 kali. Lalu ada yang bisa dapat sampai $195,24. Fotonya di-download sebanyak 447 kali. Kemudian ini juga ada yang bisa dapat sampai $10.000 dengan 10.000 downloadan foto yang sudah dilakukan. Kemudian ada juga yang bisa dapat sampai 19.000 sekian dolar. Jadi ini range-nya sangat panjang. Maka tadi saya sebut akan sangat tergantung juga kepada usaha Anda. Tapi potensinya ada. Ini ada lagi juga hasil per bulan. Bulan Januari ada 305 download, dia dapat $391. Lalu Februari dia dapat 392 dan selanjutnya sampai Oktober 2018 dia dapat $267. Jadi ini report yang diberikan juga oleh Shutterstock. Jadi kalau Anda punya aplikasi di HP gitu, ini bisa dilihat apa yang sudah Anda dapat selama beberapa bulan atau setiap bulan penghasilan yang diperoleh dari Shutterstock. Nah, saya juga ingin menunjukkan ini. Data sampai tahun 2016, berapa banyak Shutterstock membayar kontributor tersebut. Jadi berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh Shutterstock untuk menggaji lah dalam tanda petik para fotografer yang fotonya laku dijual di Shutterstock. 2016 mencapai angka 115 juta US dollar. Shutterstock sendiri ini menargetkan ingin segera mendapatkan 500 miliar. Saya belum dapat data yang terbaru apakah di 2020 ini sudah sampai ke 500 miliar atau tidak. Tapi kalau kita lihat grafik ini, naik terus angkanya. Dan 115 miliar US dollar itu adalah 1,6 triliun rupiah. Angka yang sangat besar gitu ya. Kita dapat 10%-nya dari itu, dapat 5%-nya dari itu, dapat 3%, 2%, 0,5%. Sudah sangat besar dan itu mungkin bisa kita dapatkan. Jadi balik lagi, ini adalah tentang jumlah, bukan angka nilai receh yang $0,25 itu tadi, bukan yang $0,33, $0,36 atau $0,38 itu tadi. Tapi seberapa banyak Anda menjual foto Anda. Dikalikan dengan angka itu semakin banyak akan semakin besar. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Mari buka akun Shutterstock, submit fotonya, dapatkan recehnya. Untuk mendaftar di Shutterstock, Anda bisa buka link di deskripsi. Anda akan langsung masuk ke website Shutterstock dan Anda bisa mendaftar di situ. Lalu kemudian foto-foto apa yang laku di Shutterstock? Bagaimana caranya mendaftar? Bagaimana caranya submit foto? Bagaimana caranya memasukkan keyword? Foto-foto apa saja yang laku di Shutterstock? Kita akan bahas pada video-video berikutnya. Teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, like, dan subscribe. Lalu kemudian kalau ada pertanyaan mengenai hal ini, silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton Gajah Berkokok. Kita bertemu di video berikutnya.